Langit Jakarta tampak kelabu saat Sri Mulyani melangkah keluar dari ruang rapat kabinet. Udara politik di istana semakin pengap, seiring dengan tekanan yang kian membebani pundaknya. Keputusan pemangkasan anggaran yang ia usulkan mendapat perlawanan keras dari berbagai pihak, terutama dari kalangan politisi yang merasa kepentingan mereka terancam. Tatapan tajam dan bisik-bisik di belakangnya sudah menjadi bagian dari keseharian, tetapi kali ini terasa berbeda, lebih menusuk, lebih mengintimidasi. Di dalam ruang kerjanya, ia menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan negara. Neraca fiskal menunjukkan angka-angka yang semakin mengkhawatirkan, tetapi tekanan dari elit politik membuatnya sulit mengambil langkah tegas. Setiap keputusan yang diambil harus melewati tarik ulur kepentingan yang melelahkan. Ia bukan lagi Sri Mulyani yang dulu, yang bisa dengan leluasa mengendalikan kebijakan fiskal tanpa gangguan dari mereka yang berkepentingan. Pikiran Sri Mulyani melayang ke masa lalu, saat ia pertama kali kembali ke pemerintahan. Kala itu, ia datang dengan semangat membangun ekonomi yang lebih transparan dan berkelanjutan. Namun kini, realitas politik membelenggunya. Setiap kebijakan harus dinegosiasikan, bukan berdasarkan kepentingan rakyat, tetapi demi keuntungan kelompok tertentu. Pintu ruangannya diketuk. Seorang staf masuk dengan ekspresi cemas. "Bu Menteri, ada rapat mendadak dengan Presiden," katanya dengan suara hati-hati. Sri Mulyani mengangguk tanpa banyak bicara, lalu merapikan berkas-berkasnya. Ia sudah tahu kemana arah pembicaraan itu akan berjalan. Saat memasuki ruang rapat, Presiden sudah menunggunya bersama beberapa menteri lain. Wajah-wajah yang duduk di sekeliling meja panjang itu menunjukkan berbagai ekspresi, ada yang cemas, ada yang penuh perhitungan. "Bu Sri, kita harus bicara soal pemotongan anggaran ini," ujar Presiden dengan nada yang sulit ditebak. Perdebatan pun dimulai. Beberapa menteri keberatan dengan pemangkasan yang dianggap akan menghambat program-program strategis mereka. Sri Mulyani tetap pada pendiriannya, tetapi semakin lama suaranya tenggelam dalam argumen-argumen politis yang lebih mengutamakan kepentingan partai dibanding kestabilan ekonomi negara. Saat rapat berakhir, ia keluar dengan langkah lebih berat. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang selama ini ia coba hindari, apakah aku masih bisa bertahan di sini? Ia menyadari bahwa posisinya semakin terjepit, dan mungkin sudah saatnya membuat keputusan besar. Di lorong istana, ia berpapasan dengan seorang kolega lama yang mengenalnya dengan baik. "Bu Sri, hati-hati. Banyak yang mengincar posisi Anda," bisiknya sambil berlalu. Sri Mulyani hanya tersenyum tipis, tetapi hatinya semakin gelisah. Malam itu, di rumahnya yang sunyi, ia menatap selembar kertas kosong di meja kerjanya. Tangan kanannya menggenggam pena, tetapi pikirannya masih bimbang. Pengunduran diri bukanlah keputusan mudah, tetapi bertahan dalam kondisi ini juga semakin sulit. Dengan napas panjang, ia mulai menulis. Kata demi kata terukir di atas kertas, menyusun sebuah pernyataan yang mungkin akan mengubah arah politik dan ekonomi negeri ini selamanya. Malam semakin larut, tetapi pikiran Sri Mulyani terus berputar. Surat pengunduran diri yang baru saja ia tulis tergeletak di atas meja, menunggu untuk dikirimkan. Cahaya lampu meja kerja memantulkan bayangan wajahnya yang terlihat lelah. Selama bertahun-tahun, ia telah menghadapi berbagai badai politik, tetapi kali ini berbeda. Tekanan datang dari berbagai arah, bukan hanya dari dalam pemerintahan, tetapi juga dari kelompok eksternal yang ingin mengontrol kebijakan fiskal demi kepentingan pribadi. Pagi harinya, berita tentang kemungkinan mundurnya Sri Mulyani mulai menyebar di kalangan elit politik. Beberapa menteri mulai berbisik-bisik di sela rapat, sementara para pengamat ekonomi memperkirakan dampak besar jika ia benar-benar hengkang. Tak butuh waktu lama sebelum kabar ini bocor ke media. Di luar istana, demonstrasi mulai bermunculan. Kelompok mahasiswa dan aktivis ekonomi turun ke jalan, menuntut transparansi dan menolak intervensi politik terhadap kebijakan keuangan negara. Jangan biarkan teknokrat disingkirkan oleh kepentingan oligarki.
Seru salah seorang orator di depan gedung Kementerian Keuangan. Di sisi lain, beberapa partai politik melihat situasi ini sebagai kesempatan emas. Beberapa tokoh mulai mendekati presiden dengan usulan nama-nama calon pengganti Sri Mulyani. Mereka bukan ekonom berpengalaman, melainkan orang-orang yang lebih dikenal sebagai pemain politik. Di tengah kekacauan itu, Sri Mulyani menerima panggilan telepon dari seorang pejabat tinggi yang sudah lama dikenalnya. "Bu Sri, jangan ambil keputusan tergesa-gesa. Masih ada cara lain untuk bertahan," suara di ujung telepon terdengar penuh kekhawatiran. Namun, bagi Sri Mulyani, ini bukan sekadar soal bertahan atau menyerah. Ini soal prinsip. Jika kebijakan keuangan negara tidak lagi bisa dikendalikan berdasarkan analisis ekonomi yang rasional, lalu apa gunanya ia tetap berada di kursi itu? Di dalam istana, Presiden mengadakan rapat terbatas. Beberapa menteri menyarankan agar ia membujuk Sri Mulyani agar tetap bertahan. Jika beliau mundur sekarang, pasar bisa panik. Kepercayaan investor akan goyah, ujar seorang penasihat ekonomi. Namun, di ruangan yang sama, ada pula suara-suara yang menginginkan kepergiannya. Negara butuh fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Jika beliau terlalu kaku, sulit bagi kita untuk menjalankan agenda pembangunan, kata seorang menteri yang dikenal dekat dengan elit bisnis. Sementara itu, di media sosial, masyarakat mulai terpecah. Ada yang mendukung keputusannya untuk mundur, menganggapnya sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi terselubung. Ada pula yang menuduhnya lari dari tanggung jawab di saat ekonomi negara sedang dalam masa sulit. Di rumahnya, Sri Mulyani mematikan televisi setelah melihat berbagai spekulasi tentang dirinya. Ia menatap kembali surat yang masih tergeletak di meja. Besok, ia harus bertemu langsung dengan presiden untuk menyampaikan keputusannya. Malam itu, ia menutup matanya sejenak, mencoba meredakan kepenatan yang menguasai pikirannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa badai yang lebih besar belum benar-benar datang. Keputusan yang akan ia ambil besok mungkin akan mengguncang peta politik dan ekonomi Indonesia dalam cara yang tak bisa diprediksi. Pagi itu, suasana istana terasa lebih tegang dari biasanya. Para menteri dan staf pemerintahan sudah mendengar kabar bahwa Sri Mulyani akan bertemu langsung dengan presiden untuk menyampaikan keputusannya. Beberapa dari mereka menebak bahwa pertemuan ini akan menjadi momen krusial yang menentukan arah ekonomi negara ke depan. Saat Sri Mulyani tiba di istana, tatapan penuh tanya menyambutnya. Langkahnya tetap tenang, tetapi ada keteguhan dalam sorot matanya. Ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map berisi dokumen yang akan ia serahkan langsung kepada presiden. Di dalam ruang kerja presiden, suasana lebih dingin dari biasanya. Kepala negara duduk di balik meja kayu besar, menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. "Saya sudah mendengar kabar ini, Bu Sri," ucapnya membuka pembicaraan. "Saya ingin tahu langsung dari Anda, apa benar Anda ingin mundur?" Sri Mulyani menarik napas dalam sebelum menjawab, "Ya, Pak. Saya rasa saya sudah mencapai batas di mana saya tidak bisa lagi menjalankan tugas dengan penuh integritas jika tekanan politik terus mengintervensi kebijakan fiskal kita." Ia meletakkan map di atas meja. "Ini surat pengunduran diri saya." Presiden menatap dokumen itu tanpa menyentuhnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. "Anda tahu ini bukan hanya soal Anda. Ini akan berdampak besar pada ekonomi kita," katanya dengan nada berat. "Saya ingin Anda pikirkan lagi." Namun, Sri Mulyani tetap pada pendiriannya. "Saya sudah memikirkannya berulang kali, Pak. Jika saya tetap bertahan, saya hanya akan menjadi simbol tanpa kuasa nyata. Saya tidak bisa membiarkan kebijakan ekonomi negara ini ditentukan oleh kepentingan politik semata." Presiden menghela napas panjang. Ia tahu Sri Mulyani bukan orang yang mudah digoyahkan. "Jika itu keputusan Anda, saya tidak bisa memaksa," ujarnya akhirnya. "Tapi saya ingin Anda tetap membantu sampai transisi selesai." Di luar ruangan,
kabar mengenai pertemuan itu cepat menyebar. Seorang staf senior yang keluar lebih dulu membisikkan sesuatu kepada rekannya, dan dalam hitungan menit, spekulasi mulai berkembang. Beberapa media langsung memberitakan bahwa Sri Mulyani telah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi. Sementara itu, di lantai bursa, para investor mulai bereaksi. Nilai tukar rupiah sedikit melemah, dan indeks saham nasional bergerak tidak menentu. Para analis ekonomi mencoba menenangkan situasi, tetapi kepanikan sudah mulai menyebar. Di media sosial, tagar-tagar Sri Mulyani mundur menjadi trending dalam waktu singkat. Sebagian besar masyarakat terkejut, tetapi ada juga yang mendukung keputusannya. Jika seorang teknokrat seperti beliau saja tidak bisa bekerja dengan bebas, berarti ada yang salah dengan sistem kita, tulis seorang pengguna Twitter. Di dalam mobilnya yang melaju keluar dari istana, Sri Mulyani menatap langit Jakarta yang mulai mendung. Ia tahu, keputusan ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanyalah permulaan dari babak baru yang lebih menantang, baik bagi dirinya maupun bagi negeri ini. Sri Mulyani duduk di dalam mobil dengan pandangan kosong menatap keluar jendela. Jalanan ibu kota tampak padat, tetapi pikirannya jauh lebih penuh. Telepon genggamnya terus bergetar, menampilkan deretan pesan dan panggilan tak terjawab dari kolega, wartawan, hingga tokoh-tokoh politik yang ingin mengetahui keputusannya secara langsung. Namun, ia memilih diam. Baginya, saat ini bukan waktunya untuk menjelaskan apapun. Di layar televisi yang terpampang di berbagai sudut kota, berita tentang pengunduran dirinya terus bergulir. Pakar ekonomi, politisi, hingga pengusaha berlomba-lomba memberikan opini mereka. Ada yang menyayangkan kepergiannya, ada pula yang menuduhnya lari dari tanggung jawab. Sri Mulyani adalah pilar ekonomi kita. Jika dia mundur, artinya ada sesuatu yang benar-benar tidak beres di dalam pemerintahan, ujar seorang analis di salah satu stasiun televisi nasional. Sementara itu, di kantor Kementerian Keuangan, suasana dipenuhi kegelisahan. Para pejabat tinggi kementerian mulai mempertanyakan masa depan kebijakan fiskal setelah kepergian pemimpinnya. Beberapa staf senior bahkan mulai mempertimbangkan untuk mengajukan pengunduran diri, takut bahwa sistem yang selama ini mereka perjuangkan akan berubah drastis di tangan pengganti yang belum tentu memiliki kompetensi yang sama. Di dalam istana, Presiden kembali menggelar rapat darurat. Kali ini, pembahasannya lebih serius, mencari sosok yang mampu menggantikan Sri Mulyani dan menenangkan pasar. Beberapa nama mulai diajukan, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk meyakinkan para penasihat ekonomi. Kita butuh seseorang yang punya kredibilitas tinggi di mata internasional. Jika tidak, dampaknya akan lebih buruk dari yang kita bayangkan, kata salah seorang menteri dengan nada khawatir. Di balik layar, kelompok-kelompok kepentingan mulai bergerak lebih agresif. Beberapa tokoh politik yang selama ini berseberangan dengan Sri Mulyani justru bersorak gembira. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas untuk mendorong kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan mereka. Mereka mulai melobi pihak istana agar posisi Menteri Keuangan diisi oleh seseorang yang lebih kooperatif. Namun, di kalangan masyarakat, dukungan terhadap Sri Mulyani semakin menguat. Petisi online yang mendukung transparansi dan profesionalisme dalam pemerintahan mulai bermunculan. Ribuan orang menandatangani seruan agar ekonomi tetap dikelola oleh tangan-tangan ahli, bukan oleh mereka yang hanya mengejar keuntungan politik. Di rumahnya, Sri Mulyani akhirnya duduk di depan meja kerjanya, menatap layar laptop yang penuh dengan surel dari berbagai pihak. Salah satunya dari seorang kolega lamanya di Bank Dunia. Dunia mengamati langkahmu, Sri. Apa rencanamu selanjutnya? Bunyi pesan itu. Ia menarik napas panjang. Bukan sekali ini ia berada di persimpangan jalan, tetapi kali ini, tekanannya terasa jauh lebih besar. Baginya, pengunduran diri bukanlah akhir dari pengabdiannya untuk negeri. Ia masih bisa berkontribusi dengan cara lain, mungkin dari luar sistem, atau bahkan di panggung global. Malam itu, telepon genggamnya kembali berdering. Kali ini, panggilan dari seseorang yang sangat berpengaruh.
Bu Sri, apakah Anda bersedia bertemu dan membicarakan langkah ke depan? Suara di ujung telepon terdengar serius. Sri Mulyani menatap keluar jendela, melihat gemerlap kota Jakarta yang tak pernah tidur. Ia tahu, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Keputusan berikutnya yang akan ia ambil bisa mengubah bukan hanya masa depannya, tetapi juga arah ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan, Sri Mulyani duduk di sebuah ruangan pribadi yang sunyi. Ia baru saja menerima panggilan dari seseorang yang berpengaruh, dan kini ia menunggu pertemuan yang bisa menentukan langkah berikutnya. Secangkir teh hangat tergeletak di atas meja di depannya, tetapi pikirannya terlalu sibuk untuk menikmati minuman itu. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas gelap melangkah masuk dengan senyum penuh perhitungan. Ia bukan orang baru dalam dunia politik, salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Bu Sri, senang akhirnya kita bisa berbicara langsung, katanya sambil duduk di seberang meja. Sri Mulyani membalas dengan anggukan singkat. Ia sudah terbiasa dengan percakapan seperti ini, penuh kepentingan terselubung, penuh negosiasi. Saya tidak punya banyak waktu, ucapnya, langsung ke pokok pembicaraan. Pria itu tersenyum tipis, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Anda tahu betul dampak dari keputusan Anda, bukan? Pasar bergejolak, investor mulai khawatir. Banyak yang ingin Anda tetap berada dalam sistem, meski dengan peran berbeda. Sri Mulyani menatapnya tajam. Maksud Anda, tawaran dari istana? Pria itu melanjutkan. Presiden ingin Anda tetap terlibat, mungkin sebagai penasihat khusus, atau bahkan dalam peran internasional yang masih bisa membantu stabilitas ekonomi kita. Tentu dengan kompromi tertentu. Kata kompromi itu membuat Sri Mulyani sedikit tersenyum. Ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Kompromi dalam bentuk apa? Tanyanya. Beberapa kebijakan fiskal perlu lebih fleksibel, tidak terlalu kaku dalam prinsip. Ada banyak program yang harus didukung penuh, meskipun itu berarti sedikit mengabaikan batasan anggaran yang selama ini Anda jaga ketat. Sri Mulyani menghela napas panjang. Inilah inti permasalahannya sejak awal. Ia bukan menolak fleksibilitas, tetapi jika fleksibilitas itu berarti membiarkan uang negara mengalir ke kantong-kantong yang tidak semestinya, maka ia tidak bisa menjadi bagian dari itu. Saya menghargai tawaran ini, tapi saya tidak bisa mengorbankan prinsip saya. Pria itu menatapnya dengan sorot mata tajam. Bu Sri, politik itu bukan soal idealisme semata. Ini tentang bagaimana kita bisa bertahan dan tetap berkontribusi dalam sistem, meski dengan sedikit kelonggaran. Sri Mulyani tersenyum tipis. Saya lebih memilih berkontribusi dengan cara saya sendiri, ucapnya dengan nada tegas. Ia meraih tasnya dan bersiap untuk pergi. Saat ia berjalan keluar dari ruangan, ia merasa lebih ringan. Ia tahu keputusannya mungkin akan membawa konsekuensi besar, tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua perjuangan harus dilakukan dari dalam sistem. Ada cara lain, dan ia siap untuk menemukannya. Setelah menolak tawaran kompromi dari istana, Sri Mulyani sadar bahwa langkahnya tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia kini bukan hanya seorang teknokrat yang ingin keluar dari sistem, tetapi juga simbol perlawanan terhadap intervensi kepentingan politik dalam pengelolaan ekonomi negara. Dalam hitungan jam setelah pertemuan itu, isu baru mulai bermunculan di media. Beberapa portal berita mulai menyoroti kebijakan-kebijakan kontroversial yang pernah ia buat, seolah membangun narasi bahwa kepergiannya bukanlah kehilangan besar bagi negara. Di televisi, sejumlah tokoh politik mulai memberikan komentar yang menyudutkan. Mungkin ini saatnya bagi ekonomi kita untuk lebih adaptif dan tidak dikendalikan oleh satu orang saja, ujar seorang anggota parlemen dalam sebuah wawancara. Beberapa analis yang dikenal dekat dengan kelompok penguasa juga mulai menyebarkan opini bahwa pengunduran dirinya adalah bentuk kegagalan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, di media sosial, perdebatan semakin panas. Tagar-tagar Sri Mulyani mundur masih mendominasi,
tetapi dengan narasi yang mulai bercabang. Ada yang terus mendukungnya sebagai teknokrat yang teguh menjaga prinsip, sementara yang lain mulai mempertanyakan integritasnya. Bahkan, beberapa akun anonim mulai menyebarkan tuduhan bahwa selama ini ia pun terlibat dalam kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Di tengah badai opini ini, Sri Mulyani tetap tenang. Ia tahu ini adalah permainan yang biasa terjadi dalam politik. Namun, yang membuatnya prihatin adalah bagaimana isu ekonomi yang seharusnya berbasis data dan fakta kini diputarbalikkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Di balik layar, para pejabat tinggi di Kementerian Keuangan mulai merasakan dampaknya. Tanpa kehadiran Sri Mulyani, tekanan dari berbagai pihak semakin terasa. Beberapa pejabat yang selama ini mendukung kebijakan ketatnya mulai mendapat intimidasi halus agar lebih kooperatif dengan agenda politik pemerintah. Di sisi lain, komunitas ekonomi global mulai memberikan perhatian. Beberapa investor asing mulai mempertanyakan arah kebijakan keuangan Indonesia ke depan. Sebuah surat kabar ekonomi ternama bahkan menulis editorial yang menyoroti bagaimana mundurnya Sri Mulyani bisa menjadi sinyal buruk bagi stabilitas fiskal negara. Di rumahnya, Sri Mulyani menerima pesan dari seorang rekan lamanya di luar negeri. Dunia melihat apa yang terjadi di Indonesia. Jika kau butuh platform yang lebih besar untuk melanjutkan perjuanganmu, kami siap mendukung. Pesan itu singkat, tetapi syarat makna. Ia menghela napas panjang. Tawaran dari luar negeri memang bukan hal baru baginya. Selama ini, ia telah beberapa kali diminta kembali ke organisasi internasional, tetapi hatinya selalu tetap di Indonesia. Namun, kini ia mulai berpikir, apakah perjuangannya akan lebih efektif jika dilakukan dari luar sistem. Malam semakin larut, tetapi pikirannya terus bekerja. Jika pemerintah ingin mengontrol narasi, maka ia harus menemukan cara untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan fakta yang sebenarnya. Ia tidak akan diam begitu saja. Dengan langkah mantap, ia membuka laptopnya dan mulai menyusun strategi. Perjalanannya belum selesai. Ini baru permulaan dari babak baru yang lebih menantang. Pagi itu, Sri Mulyani duduk di ruang kerjanya dengan secangkir kopi yang masih mengepul. Di layar laptopnya, berbagai berita tentang dirinya terus bermunculan. Beberapa media mencoba menggiring opini bahwa kepergiannya tidak akan berpengaruh banyak, sementara yang lain mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi pasca mundurnya dirinya. Ia tahu ini bukan sekadar berita, tapi strategi sistematis untuk menghapus pengaruhnya dari sistem pemerintahan. Ponselnya bergetar, panggilan dari seorang jurnalis senior yang sudah lama ia kenal. Bu Sri, saya tahu Anda tidak ingin banyak bicara sekarang, tapi jika Anda terus diam, narasi yang berkembang akan semakin berat sebelah, ujar suara di seberang. Sri Mulyani tersenyum kecil. Ia memang selalu percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri, tapi kali ini ia tidak bisa hanya menunggu. Saya akan bicara, tapi tidak dengan cara biasa, jawabnya. Dalam beberapa jam, ia menghubungi beberapa mantan koleganya yang memiliki pengaruh di dunia ekonomi global. Ia ingin memastikan bahwa pesan yang ia sampaikan bukan hanya sekadar klarifikasi, tetapi juga peringatan bagi dunia bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan di Indonesia. Sementara itu, di istana, rapat tertutup digelar untuk membahas dampak kepergian Sri Mulyani. Beberapa menteri khawatir bahwa reaksi pasar akan semakin memburuk jika situasi ini tidak segera dikendalikan. Kita harus memastikan bahwa kepercayaan investor tetap terjaga, ujar salah satu pejabat tinggi dengan nada serius. Namun, masalahnya lebih dari sekadar ekonomi. Sri Mulyani telah menjadi simbol kredibilitas pemerintahan dalam pengelolaan fiskal. Kepergiannya bukan hanya meninggalkan kekosongan, tetapi juga menunjukkan bahwa ada tekanan besar yang selama ini tidak terlihat oleh publik. Di luar negeri, beberapa media ekonomi ternama mulai menyoroti apa yang terjadi di Indonesia. Beberapa analis bahkan mulai mengaitkan pengunduran diri Sri Mulyani dengan ketidakstabilan kebijakan pemerintahan saat ini.
Hal ini semakin menekan pihak istana untuk segera mengendalikan situasi. Malam harinya, Sri Mulyani akhirnya mengunggah sebuah pernyataan di media sosial pribadinya. Ia tidak banyak bicara, hanya sebuah tulisan singkat, prinsip bukan untuk dinegosiasikan. Kebijakan ekonomi seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Dalam hitungan menit, unggahan itu langsung menjadi viral. Ribuan komentar berdatangan, sebagian besar mendukung sikapnya. Tagar-tagar dukung Sri Mulyani kembali menggema, menandakan bahwa masyarakat masih percaya padanya. Di sudut lain kota, seseorang yang pernah berusaha menekannya membaca unggahan itu dengan rahang mengatuk. Dia tidak akan diam begitu saja, gumamnya pelan. Ia tahu, langkah berikutnya dari Sri Mulyani bisa lebih besar dari yang mereka perkirakan. Sri Mulyani menutup laptopnya dengan senyum tipis. Ia tidak lagi hanya menghadapi tekanan dari dalam negeri, tetapi kini dunia juga ikut memperhatikan. Jika mereka ingin menyingkirkannya, mereka harus siap menghadapi perlawanan yang lebih besar. Dan pertempuran ini baru saja dimulai.